Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam warung saham. Selamat sore. Hari ini kita ketemu lagi di acara obrolan warung saham yang kita adakan di setiap minggunya ya, di hari Kamis, yaitu di jam 4 sore. Oke, sebelumnya saya akan mengucapkan selamat ulang tahun untuk TV Desa yang ke-7. Semoga semakin jaya dan semakin memberikan manfaat untuk kerabat desa Indonesia. Oke, di sini kita akan membahas tentang, atau tema kali ini adalah bisnis saham di tengah pandemi. Seberapa besar sih prospeknya ya, artinya memberikan keuntungan di masa pandemi ini kalau kita terjun di bisnis saham atau investasi saham ya. Oke, kali ini adalah ada narasumber kita yaitu Mbak Warsa ya. Selamat sore Mbak Warsa. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mbak, tema kali ini kita adalah bisnis saham di tengah pandemi ya. Seperti kita ketahui ya, kalau kita bicara secara garis besar bisnis itu kita bagi dua ya. Yang pertama adalah konvensional dan kedua digital. Gitu ya. Nah, di mana masa COVID seperti ini banyak sekali bisnis yang turun ya secara omset gitu, atau bahkan banyak yang gulung tikar juga gitu. Nah, sejauh mana sih Mbak kalau kita ini berbisnis saham di masa pandemi ini Mbak? Silakan Mbak. Baik, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia kerabat desa yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian salam warung saham juga bagi para member Warsa yang insya Allah selalu setia ya setiap hari Kamis sore jam 16. Hari ini atau sore ini kita akan sama-sama bahas mengenai bisnis saham di tengah pandemi. Tadi disampaikan oleh Om Hen sebagai host kita pada sore hari ini bahwa secara garis besar bisa dibagi dua. Yang pertama bisnis itu ada bisnis konvensional, yang kedua bisnis secara digital. Sebenarnya yang membedakan itu hanya polanya sebenarnya. Jadi kalau bicara bisnisnya mungkin sama saja ya. Contoh orang jualan yang gampang deh, jualan ketoprak, yang dijual itu juga. Cuman kalau dulu orang datang ke tempat jualan ketoprak, kemudian si penjual juga langsung ladenin gitu kan kurang lebih. Nah sekarang dengan bisnis era digital ya kita menggunakan katakanlah aplikasi GoFood misalkan ya. Jadi kita dari rumah nggak perlu keluar, tapi kita menggunakan satu aplikasi digital. Artinya si bisnis ketoprak tadi secara konvensional tetap jalan, tetapi ada satu aplikasi sebagai platform. Platform adalah satu media yang menjembatani antara si pembeli dan penjual. Nah, tetapi ada juga yang memang bermigrasi ke real business digital. Jadi kalau kita ambil contoh dulu yang namanya bisnis warnet misalkan ya, atau wartel kan sekarang udah pada mati tuh. Karena digantikan dengan digital, setiap orang sudah punya handphone dan seterusnya. Warnet juga sekarang setiap rumah bisa difasilitasi dengan berbagai macam aplikasi internet. Begitupun katakanlah bisnis online yang lain lah, seperti katakanlah transportasi gitu kan. Nah sehingga memang ujung-ujungnya semuanya bisa memudahkan bagi konsumen, tetapi di sisi lain juga bagi si pelaku bisnis itu akan memberikan manfaat yang besar. Nah balik lagi bahwa di masa pandemi ini banyak bisnis yang kalau bicara pedagang-pedagang, jangankan pedagang kecil ya, pedagang besar pun betul kata
Om Hen tadi, banyak yang omsetnya turun, mengurangi karyawan, dan seterusnya. Kalau bicara UMKM, banyak yang gulung tikar. Nah, sekarang dampak dari perusahaan-perusahaan besar yang mengurangi karyawannya. Artinya kan si karyawannya itu sendiri menjadi pensiun dini ya, atau pengangguran lah saat ini. Nah, sehingga memang dibutuhkan terobosan-terobosan bagaimana caranya sih kita melakukan bisnis di masa pandemi. Nah, ini hanya salah satu dari sekian banyak, alternatif bahwa bisnis saham ini bisnis yang bisa eksis di masa pandemi. Jadi balik lagi ke topik kita pada sore hari ini, bisnis saham di tengah pandemi seperti apa, nanti akan kita bahas lebih detail, tetapi secara umum ya kita sama-sama tahu kondisi pandemi sekarang udah memasuki usia kedua tahun ya. Jadi pandemi ini sampai sekarang malah semakin meningkat dengan adanya virus mutasi ya, model baru lah yang datangnya dari luar ya, dari India. Nah, sekarang sudah banyak yang mewabah lah, terutama di kota-kota besar, salah satunya di Jakarta. Jadi memang kita tidak boleh lupa dengan protokol kesehatan, sering-sering cuci tangan dan seterusnya. Nah, sebelum saya lupa juga, saya ingin mengucapkan selamat hari jadi, selamat ulang tahun, tepatnya di hari kemarin ya, tanggal 16, kepada TV Desa yang berulang tahun yang ke-7. Yang ke-7, ya, doanya, harapannya tentu mudah-mudahan TV Desa akan semakin eksis, semakin jaya, semakin besar, semakin makmur juga ya seluruh timnya. Dan mudah-mudahan TV Desa ini menjadi salah satu atau mungkin ya satu-satunya channel pilihan dalam memberikan edukasi-edukasi kepada masyarakat, khususnya para pemirsa TV Desa. Karena kalau kita sama-sama tahu bahwa program yang dibuat TV Desa ini benar-benar banyak sekali, tidak saja bahas mengenai desa, tetapi juga banyak hal-hal lain. Saya pernah mengikuti acaranya bagaimana melakukan ekspor, bagaimana melakukan modifikasi dari produk di setiap daerah, karena setiap daerah punya keunikan tersendiri, terutama dari handicraft ya, kerajinan tangan. Kemudian juga saat ini komunitas Warsa juga memberikan edukasi mengenai bagaimana caranya berbisnis saham, bagaimana caranya menjadi investor saham di pasar modal Indonesia, karena faktanya masih banyak penduduk Indonesia yang belum melek saham. Nah, malah kemarin saya lihat di grupnya TV Desa itu ada yang menyarankan TV Desa ini doang katanya mulai menambah satu materi mengenai apa? Mengenai cryptocurrency. Wah, itu akan seru lagi tuh. Ya, mudah-mudahan ke depan akan ada materi mengenai bagaimana berbisnis cryptocurrency, bagaimana legalitas. Karena yang penting kan legalitas, keamanan, dan secara jangka panjang bisa memberikan benefit dan manfaat minimal buat kita sendiri dan keluarga, ya khususnya umumnya ya buat seluruh masyarakat tentunya. Kurang lebih seperti itu sih Pak Om Hen. Jadi bisnis-bisnis di masa pandemi ini. Ya. Oke, baik. Memang betul Mbak, TV Desa ini menurut saya juga sangat luar biasa ya. Artinya sangat peduli sekali dengan UMKM ya. Bahkan tidak hanya mengedukasi tapi memberikan solusi ya. Bagaimana untuk ekspor seperti apa, mungkin yang di budidaya dikasih tahu caranya bagaimana ya. Ya, semoga TV Desa semakin banyak memberikan manfaat kepada kerabat desa Indonesia ya Om. Ya Mbak ya. Ya. Oke, kembali ke topik kita Mbak. Kalau tadi Mbak Warsa bilang banyak pegawai-pegawai yang dirumahkan atau bahkan di PHK ya. Contoh seperti yang baru-baru ini ya, Giant ya. Giant itu kan tutup seluruh gerainya. Nah, itu kan ada ribuan karyawan yang
di PHK, dirumahkan gitu ya. Nah, apakah para karyawan ini juga termasuk yang bisa melakukan, artinya terjun di bisnis saham ini? Dan apakah resikonya seperti apa sih Mbak ketika orang-orang pemula ini masuk ke dunia saham atau bisnis saham ini Mbak? Baik, ini pertanyaannya bagus dan real ya, karena betul tadi disebutkan bahwa tepatnya mungkin di bulan Juli. Jadi sekarang manajemennya Giant dalam hal ini Hero ya, itu akan merestrukturisasi sekian belas ribu. Kalau tidak salah sih total di Indonesia ada 14.000 karyawan yang bekerja di seluruh counternya Giant di seluruh Indonesia. Apakah nanti akan dirumahkan untuk permanen atau mungkin dialih tugaskan lah ke bisnis-bisnis yang lainnya. Nah, tetapi intinya adalah baik bagi saudara-saudara kita yang kurang beruntung boleh dibilang ya di PHK secara massal, apakah mereka ini bisa masuk ke bisnis saham. Jadi perlu saya tekankan bahwa bisnis saham ini pada dasarnya bisnis yang bisa dilakukan oleh semua kalangan, oleh siapa saja, karena tanpa melihat latar belakang. Nah, apakah dia sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pedagang, sebagai seorang pebisnis, dokter, profesional gitu ya, bahkan TNI, Polri, siapapun bisa. Yang penting apa? Yang penting dia pertama punya KTP dan kedua punya tabungan, rekening tabungan, karena memang itu dua dokumen dasar yang dibutuhkan untuk membuka rekening saham atau rekening dana nasabah RDN. Nah, kenapa sih banyak yang belum menjadi pebisnis saham? Karena memang informasi mengenai saham ini sangat-sangat minim di masyarakat. Nah, kalau tadi ditanyakan seberapa besar sih resikonya di bisnis saham, nah harus kita sampaikan bahwa seluruh bisnis itu pasti ada resiko. Pasti ada resiko. Jadi apapun bisnisnya, dan biasanya resiko itu kan berbanding lurus dengan yang namanya return. Makin tinggi returnnya, tentu resikonya juga semakin tinggi. Nah, tetapi ada tetapinya. Di saham itu ada semacam, kalau istilah ekonominya underlying ya. Underlying itu backup-nya. Jadi pada saat kita membeli saham, itu kan artinya kita membeli kepemilikan kita kepada perusahaan. Contoh, kita beli sahamnya Telkom. Artinya kita membeli saham atau kita memiliki perusahaan Telkom, walaupun tentu hitung-hitungannya tergantung dari seberapa banyak, seberapa besar, atau seberapa banyak lembar saham yang kita beli. Nah, tetapi tetap kita disebut sebagai pemiliknya, sebagai pemilik saham atau investor. Nah, kenapa disebut aman? Karena memang kita jelas, kita membeli sesuatu itu ada fisiknya. Yang namanya Telkom itu kan ada karyawannya, ada kantornya, ada kantor cabangnya, ada produknya yang bisa dimanfaatkan, yang bisa dilihat oleh kita semua. Dan kebanyakan produk-produk perusahaan yang menjual sahamnya di pasar modal itu produknya ada di sekitar kita. Kita mandi pakai sabun, kita gosok gigi pakai odol, kita sampoan pakai sampo, kita pakai kemeja, seluruh yang bersinggungan setiap hari itu mayoritas diproduksi oleh perusahaan-perusahaan yang menjual sahamnya di pasar modal, sehingga tidak saja aman dari sisi legalitas juga jelas, dan ini kan program pemerintah. Kemudian disebut aman juga karena memang kita mengelolanya di rekening sendiri. Jadi banyak investasi-investasi atau instrumen keuangan yang ujung-ujungnya bodong itu karena memang orang kebanyakan hanya menitipkan dana. Padahal yang lebih aman tentu harus kita yang kelola. Cuman pertanyaannya gimana mengelolanya, ngerti juga enggak. Nah, disitulah memang butuhnya edukasi, bimbingan, sosialisasi, dan salah satunya yang kita berikan kepada masyarakat adalah
bimbingan dan edukasi secara terus-menerus sampai bisa. Jadi kalau bicara resiko kurang lebih seperti itu, Om Hen, mudah-mudahan semakin banyak masyarakat Indonesia tidak saja yang dipensiun dinikan, tapi juga siapapun bisa menjadi pebisnis saham atau investor saham. Kurang lebih seperti itu, Om Hen. Oke, menarik Mbak. Jadi memang kita itu sebagai mungkin ya kalau komunitas warsa itu, jadi kalau mengedukasi itu membuat orang-orang itu jangan hanya ceritakan enak-enaknya aja ya Mbak ya, kira-kira gitu ya Mbak. Jadi semua itu ada risikonya gitu ya. Yang justru pertama yang perlu diketahui oleh para pemula mungkin ya, yang calon-calon investor yang mau masuk ke bisnis saham, mungkin harus dipelajari resikonya dulu ya Mbak ya, ketimbang kita membayangkan keuntungannya saja gitu. Nah disinilah pentingnya mungkin kehadiran dari komunitas warsa ya untuk membimbing, artinya mengedukasi tentang gimana sih resikonya bisnis saham ini ya. Dan sekarang ini saya baca beberapa artikel ya bahwa ternyata selama berdirinya pasar modal Indonesia yang udah 100 tahun lebih, itu ternyata banyak sekali masyarakat Indonesia yang belum tahu gitu, manfaat dari bisnis saham atau investasi saham ini. Nah, boleh Mbak diceritakan manfaat atau dari investasi atau bisnis saham ini, Mbak? Baik, bagus sekali. Mudah-mudahan ini juga menjadi keingintahuan dari para pemirsa TV Desa di seluruh Indonesia. Sebenarnya bagaimana sih resiko dan manfaat? Tentu di situ tadi disebutkan bahwa setiap ada potensi keuntungan, di situ juga ada potensi kerugian. Nah, tadi kita sudah sampaikan bahwa setiap bisnis ada potensi kerugian, tetapi dengan bimbingan, pelatihan, itu akan diminimalisir. Kemudian tadi ditanyakan bagaimana manfaatnya. Nah, untuk lebih jelas, perkenankan saya untuk memberikan 1-2 slide ya, supaya lebih jelas dengan adanya slide ini. Sebentar, saya coba lihat dulu, sudah kelihatan belum ini? Sebentar. Kelihatannya, tapi nggak bisa diperbesar ya. Oke, saya stop dulu. Bisa diperbesar. Nah, ini perbesar udah ya? Oke. Oke, Mbak. Baik, jadi sesuai dengan tema pada sore hari ini ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, seluruh pemirsa TV Desa, materinya adalah bisnis saham di masa pandemi. Saya akan bahas mengenai yang ditanyakan tadi oleh Om Hen, dan mudah-mudahan ini juga salah satu pertanyaan lah dari sekian banyak pemirsa TV Desa. Apa itu benefitnya? Kemudian yang penting kan setelah tahu benefitnya, bagaimana cara memulainya, dan mungkin terakhir ya, kita akan bahas juga apa sih yang namanya komunitas warung saham. Kita akan lihat benefit. Nah, benefit saham itu, jadi kalau saya tadi sebutkan bahwa saham itu adalah bukti kepemilikan kita terhadap perusahaan. Persis seperti kita memiliki sertifikat tanah atau sertifikat properti ya, kita menjadi pemilik terhadap properti tersebut. Begitupun kalau saya ilustrasikan atau ambil contoh yang lain, BPKB mobil itu kan satu bukti kepemilikan. Jadi sertifikat dan BPKB itu adalah bukti kepemilikan kita terhadap objek. Nah, begitupun saham. Saham itu adalah bukti kepemilikan kita terhadap perusahaan. Jadi kalau kita beli sahamnya, contoh yang tadi Telkom, artinya kita sebagai salah satu pemilik Telkom. Nah, karena ini ada kita beli saham perusahaan, tentu ada 2 benefit dalam hal ini. Yang pertama, benefit buat Telkom atau buat perusahaan apa sih? Nah, saya akan jelaskan dulu benefit untuk perusahaan. Dalam hal ini Telkom misalkan ya. Pertama, untuk perusahaan itu meningkatkan permodalan. Karena dengan kita membeli saham, kita dapat saham, perusahaan itu dapat uang kita.
Jadi kalau kita misalkan beli 1 juta ya, sekian lembar saham, artinya kita dapat sahamnya, perusahaan akan dapat uang yang 1 juta dari kita. Artinya itu akan meningkatkan modal perusahaan. Yang kedua, dengan modal yang bertambah untuk perusahaan, tentu perusahaan itu bisa menambah lini bisnis. Lini bisnis. Contoh lah Telkom. Telkom itu kan memang hanya untuk orang tahunya dulu telepon rumah ya, telepon rumah itu idle phone lah, bukan cell phone ya, bukan cellular phone. Nah, sekarang dengan permodalannya menambah, tentu lini bisnis Telkom itu bertambah. Apa saja? Telkom sekarang udah punya produk-produk katakanlah IndiHome atau internetnya, kemudian juga di bawahnya ada anak perusahaan yang namanya Telkomsel, selulernya, dan seterusnya. Dan ini juga akan terus menambah lini bisnis dari perusahaan tersebut. Kemudian juga akan meningkatkan citra, nilai atau value dari perusahaan. Tentu pada saat kita bicara perusahaan yang menjual saham di pasar modal, itu untuk Bapak Ibu ketahui, perusahaan itu tidak serta-merta mudah masuk ke pasar modal untuk menjual saham, tetapi harus melewati screening, harus melewati pemeriksaan keuangan, pemeriksaan terhadap direksi, pemeriksaan atau due diligence ya terhadap komisaris dan seterusnya. Artinya perusahaan itu secara keuangan, secara SDM itu akan dinilai, dan itu dinilainya memang secara periodik, sehingga nilai perusahaan itu akan meningkat. Kepercayaan orang terhadap perusahaan juga akan meningkat. Kemudian yang terakhir untuk perusahaan itu benefitnya adalah menghindari konflik internal. Jadi biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang baru dibentuk itu kan masih kecil skopnya, perusahaannya masih kecil, kemudian juga SDM-nya orang-orangnya masih sedikit. Umumnya perusahaan-perusahaan kecil itu biasanya itu dibentuk berdasarkan family company ya, company keluarga. Nah, dengan membesarnya perusahaan untuk menghindari konflik internal, salah satu jalan adalah menjual saham ke publik. Sehingga apa? Sehingga kepemilikan perusahaan itu dimiliki oleh sekian banyak. Sehingga bisa dimonitor oleh publik. Itu adalah beberapa benefit untuk perusahaan. Sekarang benefit untuk investor. Investor itu kita nih sebagai pembeli saham dari perusahaan. Yang pertama, kita akan mendapatkan dividen. Jadi contoh lagi tadi, kalau kita beli sahamnya Telkom, Telkomnya juga bertumbuh bagus, tentu secara perusahaan Telkom ini akan mendapatkan yang namanya keuntungan, mendapatkan yang namanya laba. Nah, laba itu dibagikan setiap tahun ke pemegang saham, ke kita sebagai investor, disebutnya dividen. Kita juga akan mendapatkan potensi capital gain. Capital gain adalah meningkatnya harga saham yang kita beli. Kalau saya beli hari ini misalkan di harga 1 juta rupiah atau 1.000 lah per lembar, perusahaannya bagus, kemudian meningkat nilai sahamnya menjadi 1.500, di situ ada selisih. 1.500 dikurangi 1.000 kan 500 rupiah per lembar, itu disebut capital gain. Kita juga berpotensi mendapatkan stock split. Stock split adalah pemecahan jumlah saham. Jadi harga sahamnya secara nominal turun, tetapi jumlah saham beredarnya atau yang kita milikinya bertambah. Ini kan kaitannya dengan dividen. Dividen itu pengalinya adalah jumlah lembar saham. Dan ini adalah satu bentuk jadi pengakuan dari perusahaan bahwa kita memang benar-benar sebagai pemilik. Kita akan mendapatkan yang namanya undangan RUPS, dan undangan itu secara langsung ditujukan ke kita lewat email. Jadi setiap investor akan mendapatkan email untuk mengikuti acara RUPS. Apakah ini wajib? Sebenarnya tidak wajib, tapi di situ juga benefit untuk kita. Kita bisa ketemu dengan direksi, kita ketemu dengan kolega-kolega, teman-teman sesama investor, dan seterusnya. Dan kita akan mendapatkan informasi mengenai rencana perusahaan jangka menengah, jangka panjang, dan seterusnya. Ini adalah beberapa benefit baik untuk perusahaan maupun untuk investor. Kemudian, nah ini yang penting juga, tadi disebutkan bahwa sampai
saat ini masih sangat sedikit. Jadi kalau saya sebutkan itu baru 1% penduduk Indonesia yang menjadi investor saham. Artinya dari 272 juta itu baru 2 jutaan orang. Selebihnya belum menjadi investor. Kenapa? Karena kebanyakan tidak paham. Ini adalah jumlah penduduk Indonesia. Ini adalah investor saham. Masih di bawah 1%. Nah, sekarang komposisi dari yang 2,2 juta juga, itu kita masih miris. Kalau dibilang miris, itu miris. Kenapa? Karena hampir setengahnya investor ini adalah berasal dari luar negeri atau asing. Lokalnya atau investor kitanya hanya 52%. Asingnya masih besar. Kenapa besar? Karena rata-rata kalau sudah di negara maju, itu asing itu tidak lebih komposisinya dari 20%. Kenapa rugi kalau asingnya banyak? Ya tentu, karena tadi disebutkan salah satu keuntungan atau benefit investor adalah dividen. Jadi laba yang sekian besar itu dibawa ke luar negeri. Karena mereka memang uangnya berasal dari luar negeri. Ini adalah komposisi dari investor yang ada di Indonesia. Ini juga lebih penting nih, bagaimana cara memulainya. Tadi disebutkan di awal bahwa untuk memulai bisnis ini hanya dibutuhkan KTP dan rekening tabungan secara dokumen. Selebihnya kita juga memberikan data pribadi. Data pribadi ini biasanya data pekerjaan atau kalau pedagang ya data usaha kita dan ahli waris, karena bisnis ini adalah bisnis jangka panjang. Tadi disebutkan oleh Om Hen, Bursa Efek Indonesia atau bisnis saham ini di Indonesia sudah berdiri dari 1912. Artinya sudah ada di Indonesia 109 tahun, lama banget kan? Nah, bagaimana memulainya? Kita atau Bapak Ibu, para pemirsa TV Desa, bisa melakukannya sendiri. Bagaimana sendiri Pak? Nggak ngerti? Oke, bisa lewat lembaga kursus atau lembaga pendidikan, biasanya itu berbayar mahal. Atau juga bisa komunitas, karena lembaga-lembaga kursus atau lembaga pendidikan itu tidak menjangkau ke seluruh, terutama kota-kota kecil itu nggak terjangkau. Rata-rata adanya di kota-kota besar. Ada di Jakarta, ada di Surabaya, di Medan. Yang kota-kota kecil itu tidak terjangkau. Nah, bagaimana cara menjangkau mereka? Ini adalah ada yang namanya komunitas. Komunitas itu apa? Komunitas adalah sekumpulan orang-orang sebagai praktisi. Praktisi itu orang yang memang bekerja di industri pasar modal, yang concern, yang peduli terhadap program pemerintah. Karena bisnis saham ini adalah bisnis programnya pemerintah. Kita concern bahwa gimana caranya sebanyak-banyaknya masyarakat Indonesia menjadi pebisnis saham. Makanya sekarang menjamur juga yang namanya komunitas bisnis saham. Saat ini untuk Warsa sendiri, komunitas warung saham, alhamdulillah sudah menyebar ke 12 negara. Nah, walaupun di negara asing, tapi orangnya orang Indonesia. Jadi orang Indonesia yang bekerja di Amerika, di Jerman, di Belanda, di Korea, dan seterusnya, ada 12 negara. Orang-orang Indonesia bekerja di sana, tapi menjadi investor lewat Warsa. Ini sudah ada 12 negara. Kemudian kalau kita sudah melengkapi iktp dan rekening tabungan, kita akan serahkan ke perusahaan sekuritas. Kemudian dari perusahaan sekuritas juga diserahkan ke atau diteruskan ke pihak bank untuk diterbitkan yang namanya rekening saham. Nah, tentu Bapak Ibu nggak usah ribet masalah ini. Kenapa? Karena yang ngurus adalah kita, komunitas. Nah, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan yang namanya rekening saham atau RDN. Setelah itu langsung download aplikasi, bagaimana caranya bisa bertransaksi, membeli dan menjual saham di pasar modal. Tentu karena banyak yang tidak mengerti, tidak tahu, kita akan ajarkan dari nol. Benar-benar dari nol dan sampai bisa. Nah, kenapa diperlukan bimbingan dan pelatihan? Karena kita tahu persis 99% masyarakat Indonesia memang belum paham. Kenapa belum paham? Ya ujung-ujungnya karena memang di Indonesia ini tidak ada yang namanya mata pelajaran atau mata kuliah mengenai saham diberikan atau diajarkan di bangku sekolah. Kalaupun ada mungkin hanya kulit-kulitnya saja, bahwa
bursa efek adalah bla bla bla, kemudian saham adalah udah. Tetapi secara prakteknya itu setahu saya nggak ada. Nah, untuk itu bagi Bapak Ibu yang ingin mendalami bagaimana cara berbisnis saham, karena berbisnis saham ini bisa saya katakan bisa dilakukan di semua musim. Kita kan bahasnya tadi di masa pandemi ya. Kenapa di masa pandemi bisa dilakukan bisnis saham? Karena memang faktanya sampai dengan saat ini bisnis yang masih eksis itu salah satunya di luar teknologi dan lain-lain itu adalah bisnis saham atau investasi di pasar modal. Kurang lebih itu yang ingin saya sharing buat para pemirsa TV Desa. Mudah-mudahan dengan slide itu bisa lebih lebih dapat pemahamannya. Kurang lebih seperti itu, Om Hen. Oke, baik Mbak Warsa. Ini semakin menarik ya perbincangan kita di sore hari ini mengenai bisnis saham di masa pandemi ya. Baik, pemirsa TV Desa, kita akan lanjutkan nanti di sesi kedua setelah komersial berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh warga masyarakat Indonesia dimanapun Anda berada, para kepala desa, dan desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, siapapun. Saya mengajak untuk menyaksikan berbagai informasi yang terkait dengan Kementerian Desa, terkait dengan perkembangan desa, terkait dengan dinamika yang ada di desa melalui TV Desa. Karena TV Desa ini memang ada untuk memberikan sajian terkait tentang desa-desa kita, tentang kegiatan-kegiatan kita di desa, yang itu akan sangat bermanfaat dalam rangka membangun desa. Sekali lagi saya mengajak kepada kita semua untuk terus mengikuti dan menonton TV Desa. TV Desa, berkat jati diri bangsa. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beni Irwan, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri. Pada kesempatan yang baik ini mengajak kita semua, para kerabat desa, aparatur pemerintah desa, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah supradesa baik di tingkat kabupaten, kecamatan, dan provinsi, serta pemerhati desa lainnya, untuk senantiasa bersama-sama kita menyaksikan dan mengikuti tayangan-tayangan edukatif dan inspiratif tentang potensi, tentang permasalahan, inovasi, perkembangan dan prestasi desa-desa di Indonesia yang disajikan atau ditayangkan oleh TV Desa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Desa, berkat jati diri bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melihat perkembangan terakhir ini, ada banyak sekali perspektif yang menarik dari TV Desa. Ini adalah TV yang menurut saya memberikan manfaat besar bagi penyelenggaraan birokrasi di Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan desa di seluruh Indonesia. Karena yang ditampilkan adalah realitas yang betul-betul terjadi. Yang ada di TV Desa adalah gambaran-gambaran bagaimana masyarakat kita, bagaimana pemerintahan kita, dan di sini ditampakkan progres-progresnya. Saya sendiri merasakan banyak mendapatkan manfaat. Saya adalah salah satu penikmat, penonton, pemerhati TV Desa. Jadi rekan-rekan semua, mari tonton TV Desa, ikuti TV Desa, jangan pernah bosan. Ini inspirasinya banyak. Terima kasih TV Desa, terima kasih kerabat desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Desa, berkat jati diri bangsa. Oke, baik. Kembali bersama kami lagi di acara obrolan
warung saham dengan tema bisnis saham di masa pandemi. Oke, sore ini semakin menarik ya pembicaraan kita. Kalau tadi Mbak Warsa sudah menyebutkan atau menjelaskan resiko, benefit, juga bagaimana caranya untuk memulai atau untuk terjun ke dalam bisnis investasi saham ya. Nah, ini juga jadi banyak pertanyaan juga nih Mbak nih. Kebanyakan orang, pertama tadi seperti Mbak bilang ya, kurang informasi tentang manfaat dan resiko dari TV desa, gitu ya. Maaf, maksud saya informasi dari investasi saham. Gitu. Nah, banyak juga yang mempertanyakan berapa sih butuh berapa sih modal untuk kita bisa memulai di bisnis ini. Tapi kalau bayangan saya, kalau kita bandingkan dengan bisnis konvensional, kita tuh harus ada yang namanya tempat. Minimal kalau bisnis kita mau jualan, misalnya jualan pinggir jalan, kita harus nyewa ruko. Dan itu biayanya cukup besar ya. Bisa belasan bahkan puluhan juta ya. Nah, apakah modal yang dibutuhkan untuk memulai bisnis saham ini cukup besar atau bagaimana, Mbak? Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ini juga menjadi pertanyaan para pemirsa TV Desa. Ini saya cerita real tadi siang di posko warung saham itu kedatangan tamu dari Lampung. Beliau namanya Pak Anam. Nah, Pak Anam jauh-jauh dari Lampung ingin mengetahui posisi atau poskonya Warsa di Ciracas, Jakarta Timur. Alhamdulillah tadi sudah ketemu kurang lebih jam 12 ya pas sholat zuhur sampai jam 2 kita ngobrol. Nah, beliau datang, saya tanya jauh-jauh dari Lampung ini kan bisa telepon, Pak. Saya bilang, dia bilang, Pak, saya sudah mengikuti beberapa bisnis dan diakhiri dengan jong, katanya, diakhiri dengan bodong. Saya bilang kok bisa? Ya karena memang ketidakpahaman saya, kemudian karena ajakan teman saya nggak ngerti dan lain-lain. Untuk itu saya sekarang lebih berhati-hati. Nah jujur saya nggak ngerti nih bagaimana cara berbisnis saham, berapa modalnya dan seterusnya. Makanya mendingan saya datang walaupun jauh dari Lampung. Nah terus kita ngobrol sekarang kerjanya apa? Pak Anam ini sebagai pedagang bakso keliling. Jadi tadi pertanyaan Om Hen, berapa modal untuk memulai bisnis saham? Kalau dibandingkan dengan katakanlah jualan bakso keliling, artinya kan didorong. Nah, beli gerobaknya aja kurang lebih sekarang 5-7 juta ya, tergantung dari seberapa besar. Tapi umumnya sekitar 5-7 juta baru gerobaknya. Belum isinya, belum yang namanya beli mie-nya, beli baksonya dan seterusnya itu kan harus setiap hari mondar-mandir operasional, katakanlah yang paling dekat ke pasar. Di situ ada biaya operasional. Kurang lebih kalau di total sekitar 10-15 juta lah untuk memulai dagang keliling bakso. Pak Anam itu kurang lebih seperti itu. Nah, di bisnis saham ini itu adalah modal yang cukup besar ya. Kenapa? Karena di bisnis saham itu bisa dimulai dari 100.000. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau memulai bisnis saham, yang pertama tadi disebutkan cara memulainya kan buka rekening saham dulu. Setelah dibuka rekening saham, baru diisi saldonya. Nah, saldo yang diisi itu minimalnya 100.000. Emang cukup ya Pak ya? Sekarang ini ada 730-an. Saham yang diperjualbelikan di pasar modal yang harganya bermacam-macam, bervariasi. Dari yang termurah, ada yang hanya 50.000 satu lot. Nah, jadi ini juga satu ilmu buat Bapak Ibu semua, pemirsa TV Desa, bahwa membeli saham itu hitungannya minimal satu lot. Kalau kita beli beras kan berapa kilo?
kalau ini berapa lot. Nah, satu lot itu adalah 100 lembar saham. Satu lot itu ada yang 50.000, ada yang 60.000. Artinya dengan 100.000 sudah bisa. Tinggal bagaimana cara memilih sahamnya dari 730 saham. Nah, disitulah perlunya yang namanya bimbingan dan pelatihan. Nah, karena memang Warsa ini memberikan bimbingan dan pelatihan, tentu kita juga memerlukan yang namanya biaya operasional. Contoh, kita juga bayar admin, kita mengeluarkan untuk ATK, karena nanti dokumen Bapak Ibu kan kita yang ngurus, baik ke perusahaan sekuritas maupun ke perbankan untuk dapetin RTN. Nah, untuk itu ada biaya pelatihan, bimbingan dan pelatihan bisnis saham. Di Warsa ini sangat murah, hanya berbayar 1,5 juta. Bahkan dengan tadi disebutkan di awal, hari kemarin tepatnya hari ulang tahunnya TV Desa, dengan ini secara official, secara resmi kami menginformasikan bahwa dalam rangka menyambut ulang tahunnya TV Desa, Warung Saham berkomitmen juga untuk membantu masyarakat meringankan biaya pelatihan. Jadi biaya pelatihan hanya berbayar 1 juta. Untuk hari ini saja, tapi ya hari ini saja. Sebenarnya sih 2 hari dari kemarin tanggal 16 dan tanggal 17 hari ini. Jadi hari ini silakan Bapak Ibu bisa kita tunggu sampai dengan jam 24 atau jam 12 malam. Masih bisa berbayar hanya 1 juta. Sekali bayar diajarin, dibimbing sampai bisa. Nah itu silakan gunakan kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan semakin banyak investor-investor kita yang menjadi pebisnis saham. Jadi menjawab pertanyaannya Om Hen tadi, berapa sih biaya untuk memulainya? Yang pertama memang harus membayar biaya pelatihan sebesar 1 juta kalau hari ini, kalau besok udah normal 1,5 juta. Yang kedua, untuk mulai berbisnis itu minimal 100.000. Kalau ditanya dari tadi kok berbasnas berbisnis, bukannya berinvestasi. Nah, jadi perlu saya informasikan, kenapa sih bisnis saham ini disebut bisnis? Karena ada bisnis yang bisa dilakukan secara jangka pendek dan jangka menengah. Disebut bisnis itu adalah bisnis beli dan jual. Kita beli di harga 1.000, kita jual di harga 1.100. Itu kan ada selisih, itu adalah bisnis, dagang. Bisa kita lakukan secara jangka pendek, jangka menengah, atau secara jangka panjang, itu nabung atau investasi. Jadi bisa misalkan untuk 5 tahun, untuk 10 tahun, dan hasilnya, return-nya sangat luar biasa. Kurang lebih seperti itu, Om Hen, mudah-mudahan lebih paham ya para pemirsa TV Desa. Baik Mbak Warsa, betul sekali Mbak. Jadi kenapa kalau kita ini menyebutnya berbisnis saham gitu ya. Karena memang kita mau membeli sebuah perusahaan. Jadi artinya kita juga harus tahu nih perusahaan ini prospektus ke depannya apa gitu. Rencana mereka untuk ekspansi bisnis mereka itu seperti apa. Dan itu perlu kita ketahui juga. Makanya kenapa kita sebutnya bisnis saham. Nah, tadi seperti Mbak Warsa bilang, bisa untuk jangka pendek, bisa untuk jangka panjang. Nah, itu adalah salah satu kelebihan dari bisnis saham. Kelebihan dari bisnis saham ya. Karena kita bisa menjadi seorang investor atau kita bisa menjadi seorang trader. Jadi tinggal teman-teman kerabat TV Desa bisa memilih. Sangat fleksibel. Bisnis saham itu sangat fleksibel. Itu yang menurut saya satu keunikan tersendiri. Jadi kita harus paham bisnis dari perusahaan yang akan kita beli. Gitu. Jangan sampai kita salah dalam memilih saham untuk kita investasikan jangka panjang maupun jangka pendek. Oke Mbak. Nah, kalau kita, apa tadi Mbak jelaskan tadi ya, cara bagaimana memulainya itu bisa sendiri, bisa melalui lembaga kursus, bahkan dengan komunitas ya. Mungkin salah satunya adalah komunitas saham yang bisa membantu teman-teman untuk teman-teman pemula ya, khususnya untuk bagaimana cara memulai, bagaimana nanti akan komunitas Warsa ini akan membimbing para membernya untuk berbisnis saham yang benar dan baik, gitu ya Mbak ya. Oke,
Sekarang saya ini belakangan ini rajin membaca artikel, Mbak. Artikel artinya artikel tentang kenapa sih orang-orang itu, bahkan orang-orang kaya ya, orang-orang kaya itu senang atau memberikan porsi yang besar untuk mengalokasikan dananya di saham. Gitu. Mengapa mereka pilih itu? Ternyata satu sisi selain aman, ternyata juga memberikan return atau keuntungan yang tinggi ya. Jadi para pebisnis orang-orang kaya itu mereka suka mengalokasikan dananya ke surat berharga, yaitu saham. Nah, pertanyaannya adalah, Mbak, untuk mereka yang baru mulai, ini, apakah mereka bisa mendapatkan bimbingan tentang cara pemilihan saham yang benar gitu, Mbak? Silakan, Mbak. Baik, terima kasih. Pertanyaan bagus, dan tadi ada statement yang kita juga harus garis bawahi bahwa sekarang makin banyak orang-orang yang melek saham, apalagi di masa pandemi ya 2020 dan 2021 sebenarnya sih peningkatan jumlah investor saham, tetapi masih terbatas di kota-kota besar. Nah, untuk itu mudah-mudahan melalui saluran TV Desa ini tidak saja orang-orang kota ya, orang-orang perkotaan yang melek saham, tetapi kita harapkan juga seluruh masyarakat baik di kota maupun di pedesaan bisa menikmati pasar modal yang memang begitu menggairahkan ya, begitu menggiurkan. Nah, tapi untuk lebih jelasnya lagi, saya akan buka lagi slide presentasinya, mudah-mudahan semakin difahami oleh para pemirsa TV Desa ini. Slide yang tadi, kemudian slide yang selanjutnya adalah kalau kita ditanya kenapa kita harus investasi, sudah pasti kita tahu semua jawabannya, karena kita ini pada dasarnya tidak selamanya bekerja dan tidak selamanya menghasilkan uang. Itu adalah jawaban dari kenapa kita harus berinvestasi. Investasi kan macam-macam, bisa di properti, bisa di deposito, bisa di emas, dan seterusnya. Tapi intinya adalah, kalau pertanyaannya kenapa kita harus berinvestasi, jawabannya karena kita tidak selamanya bekerja, kita tidak selamanya menghasilkan uang. Ada saatnya kita masuk ke fase yang namanya fase pensiun. Tadi disebutkan bahwa saham itu returnnya tinggi dan seterusnya. Ada 3 poin kenapa kita investasinya di saham. Tadi disebutkan oleh Om Hen, pertama betul, returnnya adalah tinggi. Setinggi apa sih? Nanti akan kita lihat. Yang kedua, di Indonesia ini harga sahamnya sangat-sangat murah. Dan yang ketiga, banyak masyarakat yang belum tahu bahwa Bursa Efek Indonesia atau pasar modal di Indonesia ini adalah pasar terbaik sedunia selama 10 tahun. Nah, tadi disebutkan juga bahwa banyak orang-orang kaya menjadi lebih kaya. Mungkin kalau Bapak Ibu sekarang bisa googling ya, namanya Toto Sugiri. Toto Sugiri itu tiba-tiba muncul menjadi orang terkaya nomor 12 di Indonesia. Tadinya nggak diperhitungkan, beliau itu cuma punya uang 300 miliar. Di bulan Januari, Pak Toto ini orang Bandung, usia sekarang 68 tahun. Beliau membuat satu perusahaan di bidang teknologi. Modal beliau adalah 300 miliar. Jadi beliau itu kalau dari sisi orang-orang kaya di Indonesia itu bukan siapa-siapa. Tetapi baru 6 bulan, dari Januari sampai sekarang, bulan Juni, itu kekayaan beliau drastis meningkat menjadi 36 triliun. Sehingga Pak Toto Sugiri, menjadi orang nomor 12 terkaya di Indonesia. Itu di bawah, siapa saya nggak hafal ya, tetapi benar-benar fantastis. Ini adalah yang disebut return tinggi.
Apakah selalu seperti itu? Tentu tidak, tentu tidak. Tetapi banyak juga yang lainnya. Contoh Pak Erick Thohir, contoh Ibu Sri Mulyani, contoh lain Pak Sandiaga Uno. Sandiaga Uno pada saat sesi tanya jawab ditanya, Bapak kalau misalkan tidak berinvestasi di saham, apakah akan kaya sekarang? Jawabannya, oh nggak mungkin. Karena kalaupun dia sebagai pemilik perusahaan, kalau tanpa diinvestasikan di saham, itu tidak mungkin sebanyak atau sekaya sekarang. Kita lihat nomor satu, return-nya tinggi. Ini adalah perbandingan, tadi disebutkan return tinggi, perbandingan antara uang kita kalau kita depositokan berapa, di emas berapa, dan di saham berapa. Kita lihat. Kalau misalkan kita menyisihkan uang 500.000 setiap bulan selama 10 tahun, uang kita kan hanya 60 juta. Kalau kita belikan deposito atau masukkan deposito, uang kita akan berkembang menjadi 90 juta. Kemudian kalau kita belikan emas setiap bulan sama 500.000, selama 10 tahun uang kita bertumbuh menjadi 180 juta. Dan bagaimana perbandingan kalau kita belikan saham? Ini adalah ratusan juta bahkan miliar. Ini adalah data fakta yang kita ambil dari Bursa Efek Indonesia. Jadi bukan data asumsi, ini adalah fakta. Artinya ini return-nya sangat luar biasa. Tinggal bagaimana caranya kita memilih saham. Bagaimana caranya Bapak Ibu yang nggak ngerti tentu melewati bimbingan dan pelatihan dari kita dari Warsa. Kemudian ini adalah data real yang kita ambil juga dari Bursa Efek Indonesia yang menunjukkan bahwa Bursa Efek Indonesia ini terbaik selama 10 tahun. Bisa mengalahkan bursanya Cina, bursanya Amerika, Hong Kong, dan lain-lain. Ini adalah fakta. Kemudian harga saham di Indonesia. Nah ini belum saya update ya. Tadi saya sebutkan bahwa Pak Toto Sugiri ini menjual sahamnya di Bursa Saham Indonesia. Dulu pertama kali tahun Januari 2021, harga sahamnya Rp400. Realnya adalah 385 perak per lembar. Nah, jadi ini data yang sebelum saya ambil update, yang tertinggi adalah Gudang Garam ya, 3.800.000 per lot. Nah, sekarang perusahaannya Pak Toto itu sahamnya bernilai 60.000 per lembar. Tadinya 400 perak, sekarang 60.000. Makanya beliau yang tadinya pemilik saham dengan uang hanya 300 miliar, sekarang bertumbuh menjadi 36 triliun hanya dalam tempo 6 bulan. Nah, jadi memang perusahaan Indonesia sementara ini yang paling tinggi harganya adalah perusahaannya Pak Toto tadi. Tetapi tetap kalau kita bandingkan dengan yang namanya perusahaan multinasional itu jauh sekali, jauh sekali. Contoh Apple itu per lembarnya 1 juta. Kalau tadi kan perusahaannya Pak Toto cuma 60.000. Ini 1 juta Apple. Kemudian Google 29 juta. Itu baru per lembar loh. Belum hitungannya per lot. Jadi kalau per lot itu Google hampir 3 miliar. Itu kan sangat besar sekali. Nah, mungkin ini informasi juga nih mengenai warung saham ya, Om Hen, saya sekalian aja. Jadi kita mempunyai visi menjadi wadah yang terbaik buat seluruh masyarakat dalam edukasi investasi saham. Kemudian misi kita secara terus-menerus kontinu memberikan sosialisasi dan edukasi. Kita memiliki metode yang simpel dan mudah dipraktekkan. Kemudian apa sih bedanya dengan komunitas lain? Bedanya ini, jadi pertama metodenya simpel dan mudah. Kemudian biaya edukasinya sangat murah, 1.500.000, bahkan untuk hari ini pemirsa TV Desa bisa berbayar 1 juta. Silakan masuk ke websitenya kita warungsaham.com. Kurang lebih seperti itu, Om Hans. Mudah-mudahan pemirsa TV Desa semakin yakin dengan bisnis ini adalah bisnis yang benar, bisnis yang legal, bisnis yang aman. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Warsa atas penjelasannya. Benar sekali Mbak. Ya, Pak Toto Sugiri ini luar biasa ya. Dengan kode saham DCI ini, beliau tiba-tiba langsung menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Memang perusahaan yang berbasis teknologi ini akhir-akhir ini sungguh luar biasa peningkatan
kenaikan harga sahamnya, Mbak. Oke, jadi menarik ini, Mbak. Saya jadi berpikir begini, kalau kita berbisnis konvensional, kita buka ruko, kita siapkan barangnya di ruko atau di toko kita, artinya kita bersentuhan langsung ya dengan pembeli gitu ya. Nah, sementara di kondisi COVID ini, apalagi sekarang data menunjukkan semakin meningkat jumlah COVID per harinya. Nah, dengan berbisnis saham ini, kita kan hanya stay di rumah aja ya, bisa melalui gadget, ya bisa laptop, bisa handphone, artinya untuk mengurangi resiko bersentuhan dengan orang lain, tentunya juga mengurangi resiko kita tertular ya gitu ya. Nah, mungkin ini adalah menjadi salah satu sebuah peluang bagi teman-teman yang mungkin yang kurang beruntung saat ini ketika perusahaannya mengalami kebangkrutan atau gulung tikar gitu ya. Nah, saya pikir obrolan kita sore ini bisa menjadi sebuah informasi yang sangat bermanfaat buat teman-teman di luar sana. Oke, Mbak. Karena waktu sudah mau pukul 17 ini, waktu kita tinggal sedikit, mungkin ada closing statement, Mbak, untuk teman-teman yang ingin lebih mengetahui bisnis saham dan segala macam, Mbak. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih. Di sesi terakhir ini kurang lebih masih ada beberapa menit ke depan. Saya informasikan kepada para pemirsa TV Desa di seluruh Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya, mohon izin saya sekali lagi terakhir ya untuk memberikan informasi tentang bisnis ini. Tadi sudah disebutkan bahwa warungsaham.com, jadi bagi yang berminat silakan ke situ. Nah, ini kalau ditanya manfaat menjadi member Warsa itu apa? Yang pertama adalah pengurusan RDN dilakukan oleh kita. Jadi Bapak Ibu tinggal mengirimkan saja yang namanya IKTP dan buku tabungan. Kemudian Bapak Ibu akan kita masukkan ke grup premium atau grup khusus member. Kemudian juga ada benefit, kita berikan kelas Zoom member dan non-member. Kita juga akan berikan bimbingan bagaimana caranya trading secara langsung atau live trading. Dan poin 5 itu adalah kita berikan bimbingan dan pelatihan sampai kapan, sampai bisa. Dan di poin ke-6 ada yang namanya bisnis afiliasi. Sehingga untuk menambah permodalan, mungkin Bapak Ibu yang, Pak, untuk memulainya saya nggak punya modal. Ini adalah salah satu alternatif untuk menambah permodalan. Jadi ada yang namanya marketing plan kita. Ini ada beberapa yang sudah bekerja sama dengan kita. Tadi saya sebutkan bahwa kita sudah ada di 12 negara dan sudah banyak institusi. Salah satunya adalah TV Desa yang sudah bekerja sama dengan kita. Dan banyak lagi yang lain yang belum saya update di sini. Nah, sebagai closing statement dari saya ulangi lagi bahwa dalam rangka menyambut ulang tahunnya TV Desa yang ke-7, semoga semakin sukses, semakin maju, semakin terus memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia. Nah, kami dari komunitas Warung Saham juga ingin berkontribusi dalam bentuk apa? Dalam bentuk menurunkan biaya pelatihan dan bimbingan dari yang 1.500.000 menjadi hanya berbayar 1 juta, dibayar sekali sampai dengan bisa. Silakan Bapak Ibu bisa perbandingkan dengan tempat-tempat lain, biayanya sudah sangat mahal. Nah, mudah-mudahan ini menjadi kesempatan yang baik yang bisa dimanfaatkan oleh para pemirsa TV Desa di seluruh Indonesia. Silakan. Bagaimana caranya? Silakan masuk ke websitenya kita, www.warungsaham.com. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi para pemirsa TV Desa khususnya ya. Kurang lebih seperti itu, Om En. Oke, baik. Terima kasih Mbah Warsa, sangat-sangat inspiratif, sangat-sangat informatif pembicaraan kita di sore hari ini. Tapi saya waktu juga yang untuk memisahkan kita di sore hari ini. Tapi jangan takut kerabat Desa Indonesia, acara ini setiap hari Kamis jam 4 sampai dengan jam 5 sore kita adakan. Artinya mudah-mudahan
dengan informasi yang kita bawakan, dengan materi yang kita bawakan ini bermanfaat untuk kerabat desa Indonesia semua. Baik, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Salam warung saham.